cari file saya. Kita sebelum mulai kegiatan itu diminum dulu. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, apa itu kita ramai. Ya, bentar ya. Kita akan mempelajari tentang manajemen waktu belajar. Ada yang tahu manajemen waktu belajar itu seperti apa? Mbak Anda? Ya, kayak gimana? Ya, baik. Ada yang lain? Manajemen waktu itu cara kita untuk menata kegiatan-kegiatan agar lebih tertata dan teratur. Yang lain? Sudah? Ya. Makasih Mbak Eta sama Pak Ika. Ya, manajemen waktu adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan kontrolin atau pengawasan produktivitas waktu. Sebab waktu menjadi salah satu sumber daya untuk melakukan pekerjaan dan merupakan sumber daya yang harus dikelola secara efektif maupun efisien. Ada yang tahu prinsip-prinsip dari manajemen waktu? Belum tahu? Nah, silakan dibaca. Utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah manajemen waktu yang sepenuhnya kegiatan yang produktif seperti waktu untuk belajar, waktu belajar, dan kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Selanjutnya, Prinsip-prinsip manajemen waktu ada 9. Yang pertama, tujuan adalah utama mendapatkan hasil aktif yang jelas. Yang kedua, flexibilitas. Yang ketiga, selamatkan waktu berkualitas. Yang keempat, fokus dalam satu waktu. Selanjutnya, refreshing, menghemat jangka panjang. Yang kelima, prinsip multitasking. Yang ketujuh, maintenance atau seimbangan semuanya. Yang ke-8, berani untuk menunda. Yang terakhir, do it now, jangan menunda-nunda. ada yang tahu di sini yang artinya be fleksibel itu? Nggak tahu Pak, tolong dijelaskan Pak. Ada yang tahu be fleksibel itu apa? Maksudnya be fleksibel itu bisa digunakan kapan saja Pak. Bisa dengan mudah untuk dirapat. Ya, betul. Selanjutnya fokus dalam satu waktu. Yang tahu? Oke, Mbak Putri. Fokus dalam satu waktu yaitu memfokuskan diri dalam satu waktu. Ada yang lain? Fokus dalam satu waktu. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu fokus dulu sama satu pekerjaan itu. Kalau itu udah selesai, baru mulai yang lain. Ya, baik, betul. Juga. Maintenance balance itu seperti apa?
langkah-langkah manajemen waktu silakan belajar. Langkah-langkah manajemen yang pertama, sadari waktu yang kamu miliki. Yang kedua, jangan terlalu lama berkutat pada pekerjaan yang jumlahnya mudah. Alokasi waktu itu menyelesaikan pekerjaan yang lebih bernilai tinggi. Yang kedua, buatlah skala prioritas. Waktu merupakan sumber daya yang terbatas, untuk itu pengelolaan waktu sesuai skala prioritas penting untuk dilakukan. Membuat prioritas kerja akan membantumu mengelola beban kerja, urutkan berdasarkan urgensinya, misalkan tenggat waktu, volume kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat list tekanan negatif yang dihasilkan bisa membuat waktu berjalan tidak efektif. Baik seperti melakukan membuat daftar tugas dengan batasan waktu yang lebih realistis dari setiap tugas yang kamu lakukan. Yang keempat, dari distraksi, stay fokus, hindari pencapaian yang tidak perlu sampai tugasmu benar-benar selesaikan, akan hindari terjebak pada media sosial sampai pekerjaan terjadi. Fokus adalah kunci yang harus kamu. Selanjutnya Putri silakan belajar. 5. Manfaatkan teknologi. 6. Beristirahat secara teratur. Beristirahatlah secara teratur di sela-sela pekerjaan yang kamu lakukan sesuai dengan tugas serta prioritas yang kamu buat. Lelah secara mental dan fisik malah membantu membuang waktu. Untuk 7. Terus berkomitmen. Tetaplah berkomitmen dengan perencanaan yang kamu buat. Menunda pekerjaan hanya membuat pekerjaan semakin menumpuk. Mengambil langkah manajemen waktu yang tepat akan membantu dalam memanfaatkan waktu yang berharga. Ya, ini ada di penguatan apa itu memanfaatkan teknologi dapat. Kalau kita sosial media itu memanfaatkan dengan baik, kan kita kan sudah diberi masukan oleh orang tua, dan jangan memanfaatkan sosial media dengan hal-hal yang buruk. Nah, baik itu yang kayak gimana, Pak? Ya mungkin kalau usaha dalam modern kan tidak bisa mencari buku atau buku tidak ada bisa searching. Ya, terus ada lagi yang lain? Saya bisa memanfaatkan cara mengatur waktu yang baik dengan sistem alarm. Sistem alarm itu kan juga salah satu kecanggihan teknologi sekarang. Ya, yang lain mungkin ya. Dari paparan materi yang sudah tadi, ada pertanyaan? Belum. Sudah, kalau belum. Saya Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatur waktu dengan benar dengan sesuai komitmen kita, Pak? Kan biasanya komitmen itu kan komitmen kita kan kadang itu berubah ya Pak ya. Dan bagaimana kita tetap komitmen itu? Ya mungkin kita harus memastikan Mbak dari Mbak. Mungkin Mbak mulai bosan, terus capek, Ya, mungkin jalan aja dulu. gitu. Ya Pak. Ini mungkin kita harus berdiri dulu untuk refreshing. Berdiri di depan baris. Gitu Pak. Di depan baris depan berdiri. Iya Pak. Mbak Putri, Mbak Dinda, maju. Di sini saya akan melakukan SBT, yaitu guide.
meneruskan kalimat. Jadi yang lain jaga bukaan dulu, balik tiga dari saya. Gini. Nah, jadi nanti dibisikkan ya. Ya. Sampai ke Mbak Dinda, nanti Mbak Dinda ngomong kalimatnya apa. Ini membisikkan atau gerakan? Gerakan. Membisikkan aja. Jadi dari telinga ke telinga. Kalau sambil mata atau cuma nafas dulu? Tadi Mas. Siapa ngomong tidak benar loh? Ya di sini, dari telinga. Ya, silakan Mbak, sudah. Oh iya. Apa di mana Kak Dinda? Ya itu sih. Berarti sekarang ya. Jadi nggak bisa bersama suara. Kita aja nanti kan sebelah sana. Tebak gerakan apa? Siapa? Iya sudah ya. Ini aku praktekin. Apa gimana? Ini Bisa toh. Aku yang mau tapi Gerak. Lu kan ada empat. Iya. Ada empat. Aku udah belum. Udah tahu. Wih, ya. Oh ini. Ya. Terus. Gue sudah belum tahu banget. Kenapa?
Ya, Mbak. Ini loh. Balitika ini. Jadi balitika menyebutkan geraknya itu apa, lalu badan mengoreksi. Masih bos. Menari, mandi, naik motor, terus Gimana, Mbak? menari, main bola. Lagi. Gantian. Mau lulas. Udah sengaja, silakan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video. Silakan dipahami ya, perhatikan. Maaf. Nah, apakah kamu termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan tugas. Sayangnya, Tak untuk saya no. meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck kerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harus lo selesaiin hari ini. Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah, dan mungkin telepon pacar. Belum lagi kalau lo merasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesaiin? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, satu ngomong kita lah ya, yang dekat-dekat aja dulu. Kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight tentang gimana lo manage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang tim satu persen buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apa itu maksudnya? Well, di video ini gue mau membahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap hari. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang keskip, banyak yang ketunda, atau nggak sempat dikerjain. Padahal udah dijadwalin, yang pada akhirnya bikin lo nanya juga ini salah
Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakukan adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus tugas selama 2 jam dan lain sebagainya. Ini sebaiknya lo susun secara mundur sesuai waktunya, atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya ya. Hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil atau checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklist itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat ngelaksanain tugas-tugas yang lain. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya sama prioritas kegiatan. Yang kedua ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakukan sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lakukan adalah untuk ngasih reward dari lo sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan ngikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi. Kayak kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terus terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin segera mungkin. Intinya secara gak langsung lo termotivasi buat melakukan sesuatu karena lo tahu habis itu lo bakal dapat rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, habis nyapu ngepel rumah, beres tuh, dan lo habis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah pas malam lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, nonton serial kesukaan lo hangout bareng teman atau lo tidur lebih cepat gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang default dan lain sebagainya. Hal yang Indo bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya memanage waktu dengan baik gitu ya. Nah supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa makin efektif, gue sih nyaranin lo untuk belajar dari webinar 1% yang bakal ngomongin soal manajemen waktu di tanggal 29 Agustus 2020. Dengan lo ikut webinar ini, lo bakal paham kenapa perencanaan kegiatan yang baik itu penting dan gimana caranya untuk tetap ngelakuin hal yang baik time management supaya lo bisa manfaatin waktu 24 jam dengan lebih produktif. Gak malas-malasan, gak progres ya. Jadi kayak semua tugasnya bisa selesai di waktu. Jadi di webinar ini bakal ada pembicara siapa aja, bakal ada gue bakal ngomongin insight menarik soal pentingnya time management. Jadi apa kesimpulannya bisa didapat dari setelah menonton video ini? Ya, kemudian dari mana bilang? Saya menangkapnya dan bisa melakukan waktu, bisa membuat jadwal sekalian. Sudah Mbak. Organisasi waktu yang baik bisa dimulai dari langkah kecil seperti membuat checklist yang sudah mengidentifikasi kotak yang kemudian dicentang, karena saat kita mencentang kegiatan yang telah kita lakukan memiliki kesenangan tersendiri. Selanjutnya Mbak Didika gimana? Dan video itu gimana maksudnya? Kesimpulan apa yang didapat dari setelah menonton video ini? Jadi kemudian kita manajemen waktu dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan akan semakin berangkat. Selanjutnya Mbak Didika. Menurut saya
jadwal dengan urut sesuai kegiatan kita. Nantinya pasti kita memiliki waktu sisa untuk istirahat. Terima. Ya, baik bagi yang kita tidak. Ya, baik Pak. Terima kasih dari pendapat kalian. Betul semua menurut kalian ya. Ada pertanyaan ya? Sudah. Sebelumnya saya mohon maaf jika bila ada kesalahan. Ini materinya sudah selesai. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.